Videobook mata pelajaran prakarya kelas 8 semester 2 bab 2 dengan materi alat penjernih air. Alat penjernih air terbagi menjadi dua, yaitu penjernih air dari bahan alami dan yang kedua adalah penjernih air dari bahan buatan. Penjernih air dari bahan alami. Penjernih air bersih sangat dibutuhkan disebabkan oleh adanya polusi tanah yang diakibatkan oleh pembuangan limbah pabrik seperti sampah organik dan anorganik dari masyarakat, serta penebangan pohon secara liar yang tidak memperhatikan keseimbangan alam terutama tanah. Untuk mendapatkan air bersih, cara yang paling sederhana dengan membuat penjernih air atau saringan air sederhana. Proses penjernih air bertujuan untuk menghilangkan zat pengotor atau untuk memperoleh air yang kualitasnya memenuhi standar persyaratan kualitas air. Syarat-syarat standar kualitas air antara lain: yang pertama adalah menghilangkan gas-gas terlarut. Yang kedua, menghilangkan rasa yang tidak enak. Yang ketiga, membasmi bakteri patogen yang sangat berbahaya. Yang keempat, memperkecil sifat air yang menyebabkan terjadinya endapan pada pipa dan saluran air. Beberapa teknik dari sistem penyaringan air dari bahan alami. Yang pertama adalah teknik penyaringan dengan kain katun, teknik penyaringan dengan kapas, teknik penyaringan dengan aerasi, teknik saring pasir lambat, teknik saring pasir cepat, teknik gravity fed filtering system, teknik penyaringan air dengan saringan arang, teknik saringan keramik, dan terakhir teknik saringan cadas. Teknik penyaringan menggunakan kain katun merupakan teknik penyaringan air yang paling sederhana atau yang paling mudah. Fungsi dari kain katun adalah menyaring air keruh menjadi air yang bersih. Yang kedua, teknik penyaringan dengan kapas. Teknik saringan air menggunakan kapas dapat membersihkan hasil yang lebih baik dari teknik saringan menggunakan kain katun. Fungsi penyaringan air menggunakan kapas dapat membersihkan air dari kotoran dan organisme kecil yang ada di dalam air keruh. Yang ketiga, teknik penyaringan dengan aerasi. Aerasi adalah teknik penjernihan dengan cara mengisi oksigen dalam air. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan diisinya oksigen ke dalam air, maka zat-zat seperti karbon dioksida serta hidrogen sulfida dan metana yang mempengaruhi rasa dan bau dari air dapat dikurangi atau dihilangi. Yang keempat, teknik saringan pasir lambat. Teknik saringan pasir lambat adalah teknik saringan air yang dibuat dengan menggunakan lapisan pasir pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Dengan proses ini, air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air baku melewati lapisan pasir, kemudian melewati lapisan kerikil. Yang kelima, teknik saringan pasir cepat. Teknik saringan pasir cepat merupakan kebalikan teknik saringan pasir lambat. Pada teknik saringan pasir cepat, lapisan pasir terdapat pada bagian atas dan kerikil pada bagian bawah. Arah penyaringan air dilakukan dari bawah ke atas. Air bersih didapatkan dengan jalan menyaring air beku melewati lapisan kerikil, kemudian melewati lapisan pasir. Yang keenam, teknik gravity fed filtering system. Teknik gravity fed filtering system adalah gabungan dari teknik saringan cepat dan teknik saringan pasir lambat. Yang ketujuh, teknik penyaringan air dengan saringan arang. Teknik penyaringan air menggunakan saringan arang dapat dikatakan sebagai saringan pasir arang. Pada teknik penyaringan ini, kita menambahkan satu buah lapisan arang. Lapisan arang sangat efektif untuk menghilangkan bau dan rasa yang ada di dalam air baku. Adapun jenis arang yang digunakan adalah arang kayu dan arang batok kelapa. 8. Teknik saringan keramik. Teknik saringan keramik umumnya digunakan untuk keadaan darurat karena air dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama. Air bersih yang kita peroleh adalah jalan penyaringan melalui elemen filter keramik. Filter keramik yang digunakan adalah campuran perak
yang berfungsi sebagai disinfektan dan membunuh bakteri. Yang kesembilan atau yang terakhir, teknik saringan cadas. Teknik saringan cadas atau jempeng adalah teknik penyaringan air yang hampir sama dengan saringan keramik. Pada teknik ini, air disaring dengan menggunakan pori-pori dari batu cadas. Teknik ini, penyaringan ini umumnya digunakan oleh masyarakat desa. Selanjutnya adalah teknik pengendapan. Teknik pengendapan untuk proses penjernih air diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah biji kelor, yang kedua tawas, yang ketiga kaporit, yang keempat kapur gamping, dan yang kelima arang batok kelapa. Biji kelor. Biji kelor merupakan salah satu bagian sari tanaman kelor. Biji kelor tidak hanya berfungsi sebagai biji tanaman, namun juga berkhasiat dalam menyehatkan tubuh. Biji kelor juga bermanfaat untuk membersihkan air. Hal ini karena biji buah kelor banyak mengandung zat aktif. Yang kedua adalah tawas. Penjernih air dengan cara pengendapan air juga dapat menggunakan tawas. Fungsi dari tawas dalam penjernih air adalah untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Umumnya, pengendapan dilakukan selama 12 jam. Tawas dalam penjernih air hanya untuk pengendapan. Yang ketiga adalah kaporit. Penjernih air dengan pengendapan dapat juga menggunakan kaporit. Fungsi kaporit adalah untuk memisahkan dan mengendapkan kotoran dalam air. Jangka waktu pengendapan adalah 12 jam. Yang keempat adalah kapur gamping. Penjernih air dengan pengendapan dapat menggunakan kapur gamping. Fungsi kapur gamping adalah untuk pengendapan, namun waktu yang dibutuhkan sampai dengan 24 jam. Kapur gamping juga berfungsi untuk menaikkan pH air, tetapi tidak berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri. Yang terakhir adalah arang batok kelapa. Jika penjernih air dengan pengendapan menggunakan arang tempurung kelapa, maka dapat menghilangkan bau, rasa tidak enak dalam air, dan juga penjernih air. Bahan dan alat penjernih air dengan bahan alami. Adapun bahan-bahan penyaringan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bahan alam dan buatan. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk membuat alat penjernih air diurai sebagai berikut. Yang pertama adalah gergaji, fungsi untuk memotong atau mengurangi ketebalan suatu benda tertentu. Yang kedua adalah bor. Bor berfungsi untuk membuat atau memperbesar lubang pada kayu, aluminium, dan bahan-bahan lainnya. Tiga adalah pisau, berfungsi untuk memotong dan menghaluskan benda. Yang keempat adalah palu, berfungsi sebagai alat untuk memancapkan paku pada kayu atau aluminium. Teknik-teknik pembuatan alat penjernih air dengan bahan alami. Yang pertama adalah memotong, yang kedua adalah melubangi, dan yang ketiga adalah menyambung. Teknik penjernih air dari bahan buatan. Penjernih air dengan bahan buatan umumnya dilakukan secara fisika. Pengolahan penjernih air bahan buatan melalui tahap-tahapan berikut, yaitu penyaringan, pengendapan, dan penyerapan. Tahap ini menggunakan bahan buatan manusia seperti bahan kimia. Proses menjernih air dari bahan buatan menggunakan tawas dan bubuk kapur. Bahan-bahan dan alat menjernih air dengan bahan buatan. Klorin tablet adalah obat digunakan untuk membunuh kuman, virus, dan bakteri yang hidup dalam air. Pasir aktif adalah pasir yang berwarna hitam. Pasir aktif ini digunakan untuk menyaring air, sumur bor, dan sejenisnya. Yang ketiga, resin softener adalah penjernih air yang digunakan untuk menurunkan kandungan kapur dalam air. Resin kation adalah penjernih air yang umumnya digunakan untuk industri air minum. Pasir zeolit adalah pasir yang memiliki fungsi untuk penyaringan air dan mampu menambahkan oksigen dalam air. Pasir mangan adalah pasir yang berwarna merah. Pasir mangan digunakan untuk menurunkan kadar zat besi atau logam berat dalam air. Pasir silika
adalah pasir yang digunakan untuk menyaring lumpur, tanah, dan partikel besar atau kecil dalam air, dan biasa digunakan untuk penyaringan tahap awal. Karbon aktif adalah jenis karbon yang memiliki luas permukaan yang besar. Pasir ini menyerap kotoran dalam air. Tawas dan kaporit umumnya banyak digunakan di dalam kolam renang. Polyaminium korida difungsikan untuk mengendapkan lumpur dalam air. Selanjutnya adalah teknik dan prosedur pembuatan alat penjernih air dengan bahan buatan. Teknik pembuatan alat penjernih air buatan lebih mudah dibandingkan dari bahan alami. Penjernih air dengan bahan buatan umumnya digunakan di daerah-daerah yang memiliki tingkat kotoran air yang tinggi. Kotoran tersebut meliputi tercampur salah satu atau lebih bahan polutan seperti lumpur, zat, pewarna, dan kuman, serta yang lainnya. Adapun prosedur pembuatan alat penjernih air, bahan buatan harus melalui tahapan survei bahan baku air yang akan dijernihkan terlebih dahulu agar dapat digunakan bahan kimia yang tepat. Sekian penjelasan tentang materi prakarya bab 2 alat penjernih air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.